Homili saya sore ini tentang orang miskin. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Paus Fransiskus menetapkannya sebagai Hari Orang Miskin Sedunia yang ke-8. Pertanyaannya ialah ini: siapakah orang miskin itu? Tentu ada banyak jawaban, tergantung dari sudut pandang mana orang akan menjawab. Paus Fransiskus mengatakan tentang orang miskin dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang vertikal, manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, mengatakan begini dalam pesan Hari Orang Miskin Sedunia ke-8 hari ini. Kata Paus Fransiskus, di hadapan Tuhan kita adalah orang miskin dan membutuhkan Dia. Kita adalah pengemis, karena tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Bahkan, kata Paus Fransiskus, kita tidak memiliki kehidupan jika Tuhan tidak menganugerahkannya kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu sepakat dengan refleksi Paus Fransiskus bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang miskin. Kita adalah pengemis yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan, karena semuanya datang dari Tuhan. Tentu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus bukanlah pendapat tunggal. Banyak orang kudus telah merefleksikan hal ini, termasuk Santa Teresa dari Kalkuta, berkata, di hadapan Tuhan kita semua ini miskin. Kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh semata-mata diberikan karena kasih dan kemurahannya. Pertanyaan lebih lanjut, kehidupan yang macam apa yang Tuhan berikan, juga yang Tuhan akan berikan kepada kita? Kehidupan yang Tuhan berikan tidak lain adalah kehidupan yang kekal. Dan itu akan diberikan setelah akhir zaman terjadi. Seperti yang dinubuatkan oleh Daniel dari bacaan pertama yang tadi kita dengar. Kitab Daniel bab 12 ayat 1 sampai dengan 3. Di ayat 2, Daniel mengatakan apa yang terjadi pada akhir zaman atas orang-orang yang telah meninggal. Saya bacakan sebentar. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah
akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi di akhir zaman. Orang akan diberi hidup yang kekal. Tapi juga orang bisa mengalami yang sebaliknya. Karena itu perlu kita refleksikan. Mumpung kita masih diberi kehidupan di dunia ini. Yang macam apa kita rindukan kelak setelah kematian kita? Apakah hidup yang kekal atau kehinaan dan kengerian yang kekal? Tentu sebagai umat beriman kita merindukan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu anugerah Tuhan, tetapi juga tidak lepas dari usaha yang kita perjuangkan sebagai umat beriman. Diperjuangkan setiap hari dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik sebagai yang lahir dari iman, tetapi juga yang tumbuh dalam kasih. Perbuatan baik yang seperti itulah yang akan mengantar orang kepada hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes bab 5, ada satu perikop yang diberi judul kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus yang diutus oleh Allah untuk menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang yang telah mati. Yohanes 5 di ayat 28 ditulis begini oleh Yohanes. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara Yesus yang dalam Injil tadi disebut putra manusia datang di atas awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu ayat 29 ditulis begini. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yang dalam bahasa Daniel 12 ayat 2 disebut mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini yang diingatkan oleh Yesus. Bahwa ternyata berbuat baik tidak bisa kita abaikan. Berbuat baik ternyata bisa menjadi investasi yang kelak bisa mengantar orang kepada hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu tidak heran kalau Tuhan sendiri lewat mulut Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 16 dan 17 berkata begini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu,
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Tuhan yang mengatakan hal ini, supaya kita belajar berbuat baik. Lantas seorang rasul terkenal, namanya Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Di ayat 9, Rasul Paulus memberi nasihat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang dituai? Hidup yang kekal kelak. Lalu ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nasihat ini perlu kita renungkan, supaya kita tidak pernah bosan berbuat baik. Kita berusaha terus-menerus selama kita diberi kesempatan, masih hidup, masih sehat, masih bisa berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun, dalam bentuk apapun. Contoh, hari ini adalah minggu ketiga dalam bulan, minggu jimpitan beras. Saya amati tidak sedikit umat yang waktu datang ke gereja membawa beras. Ada yang ukuran 3 kilo, ada yang ukuran 5 kilo. Rata-rata mereka membawa yang ukuran 5 kilo. Satu contoh sederhana, berbuat baik untuk membantu orang-orang yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Entah yang membutuhkan itu orang yang benar-benar miskin, orang-orang yang warga prasejahtera, atau mungkin juga orang-orang yang memang butuh saat itu, meskipun tidak masuk dalam kategori prasejahtera atau miskin. Contoh lain, hari ini adalah hari orang miskin sedunia, ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Paroki Meruya untuk tahun ini atau hari ini mau merayakan Hari Orang Miskin Sedunia dengan mengajak orang-orang miskin, warga prasejahtera, makan bareng. Kami akan mentraktir mereka. Uangnya dari mana? Uang umat. Untuk mentraktir mereka. Untuk kurang lebih 300 orang. Warga prasejahtera dan orang-orang miskin atau mereka yang perlu kita ajak untuk makan bareng yang tinggal di sekitar Paroki Meruya. Hal semacam ini dilakukan setiap tahun oleh Paus Fransiskus. Beliau mengundang para gelandangan, orang-orang miskin yang ada di sekitar
Basilika Santo Petrus. Mereka dikumpulkan, masuk dalam satu ruang besar, makan bersama Paus Fransiskus. Itu selalu dilakukan setiap tahun. Dan untuk tahun ini, hari ini kami mencoba melakukan seperti itu. Makan bersama orang-orang miskin, orang-orang prasejahtera. Salah satu bentuk solidaritas, bentuk kepedulian bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Kita belajar berbuat baik dengan berbagai cara. Salah satunya mentraktir orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menutup homili ini saya mau sharing singkat. Kemarin pagi saya memberkati sebuah rumah di sebuah lingkungan dekat gereja ini. Di rumah itu ada satu lukisan, tulisan dalam bahasa Cina. Lukisan asli dengan stempel asli. Ada terjemahan teks Indonesia di bawahnya, di bawah tulisan lukisan dalam bahasa Cina itu. Bunyinya begini: jika kita berbuat baik, meskipun kebahagiaan belum tiba, bencana telah menjauh. Jika kita berbuat jahat, meskipun bencana belum tiba, kebahagiaan telah menjauh. Saya renungkan kata-kata itu. Saya renungkan dalam terang firman Tuhan hari ini. Lalu saya punya pendapat seperti ini. Jika kita berbuat baik, meskipun hidup yang kekal belum tiba, kehinaan dan kengerian yang kekal telah menjauh. Jika kita berbuat jahat, meskipun kehinaan dan kengerian yang kekal belum tiba, hidup yang kekal telah menjauh. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak hal ini tentang orang miskin. Yang secara vertikal kita semua adalah orang miskin. Namun secara horizontal, orang miskin ada di mana-mana, tetapi tidak semua orang miskin. Karena itu Paus Fransiskus dalam pesannya hari ini mengatakan begini: setiap orang Kristiani dan setiap komunitas dipanggil sebagai sarana Allah untuk membebaskan dan memajukan orang miskin. Lewat perbuatan baik yang kita lakukan, bukan untuk membuat orang miskin tergantung, tapi kita berharap lewat bantuan kita, mereka semakin mampu untuk maju dan hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Kalau mereka sejahtera, kita pun menjadi orang-orang yang bahagia, tinggal dekat dengan mereka. Tuhan memberkati.